Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, instansi SMP Negeri 261 Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2450 72222 Universitas Pasundan. Selamat menyaksikan video pembelajaranku. Assalamualaikum. Siap belajar nggak sih hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memimpin doa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas Dafa. Bersiap. Siap, Rafi. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gak nih? Semangat. Sebelum ibu mulai, ibu mau absen dulu ya. Kali ya. Kita kan udah masing-masing berkelompok nih. Ibu absen berkelompok aja boleh? Boleh. Kelompok 1, Rofina ada? Hadir. Aziza ada? Hadir. Rayhana Yasmin? Hadir. Novita? Hadir. Amanda? Hadir. Oke, komplit ya kelompok 1. Kelompok 2, yaitu kelompoknya Dafa. Dafa hadir. Coki? Hadir. David? Hadir. Muhaimin? Hadir. Dan Hafiz? Hadir. Komplit? Komplit. Oke, sip. Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Kelompoknya Yasmin. Yasmin ada hadir? Amanda? Ada Febri, Fahri, Faiz, Adit, dan Iman. Hadir semua ya? Komplit ya hari ini ya? Gak ada yang sakit, izin alfa. Sebelum kita mulai pelajaran nih, coba kita berdiri semuanya. Berdiri. Masih ingat gak SDK ibu? 1 jari kanan, 1 jari kiri. Ayo, siapa yang mau mandu? Dafa lagi? Oke. Dafa. Yo, 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Ku gabung menjadi tulang, membuat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Ku gabung menjadi 6. Ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Ku gabung menjadi 8. Ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Hari ini adalah tujuan pemasaran dan menghitung harga pokok penjualan produk. Sebelumnya, kalian sudah praktek? Ya. Praktek membuat produk. Oke, ibu tanya nih, sama kalian masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompoknya Novita. Kamu kemarin membuat produk apa sih? Tahu bakso lumer. Tahu bakso lumer. Wah, kayak gimana tuh tahu bakso lumer? Tahu bakso lumer. Tahunya isi bakso terus lumer. Lumernya dari mana nih? Dari keju. Kejunya keju apa? Mozzarella. Oh, keju mozzarella. Sip. Bisa juga tuh. Kelompok 2. Ayo. Sate buah coklat. Jadi buahnya ditusukin pakai tusuk sate. Terus dikasih coklat.
Buahnya apa aja? Ada buah nanas, terus apel, pisang, anggur. Kelompok 3, Min. Ibu nanya, kamu bikin apa kemarin? Nasi coklat. Wah, nasi coklat itu kayak apa tuh? Oh, di dalamnya ada daging ayamnya. Kayak lemper dong. Kelompok 4, Nau. Kamu bikin apa, Nau, kelompoknya? Waffle gemoy. Makan kekinian banget ya waffle gemoy. Kelompok 5, Sawal. Bikin apa kamu produknya? Berarti minuman ya. Kelompok 6, Pep. Seblak ceker sama seblak tulang. Wah, itu kayaknya penggemar kalian semua tuh kalau seblak tuh. Benar nggak sih? Di sini Ibu akan sedikit bertanya sama kalian. Kalian sudah mencicipi satu sama lain produk-produk teman-temannya? Bener. Oh, Ibu nggak dapet? Ayo. Kenapa Ibu nggak dapet? Gak ada sisa? Arah banget. Ini lagi karena di dalamnya ada keju mozzarella-nya. Terus apa lagi? Romboloni. Romboloni dia itu sebenarnya itu roti, bener nggak sih? Cuma dia roti kering dan di dalamnya ada isi, bener? Ini ya. Terus promosi. Ini paling penting nih promosi. Nggak mungkin dong kamu mempromosikan barang dengan asal-asalan, kemasannya juga nggak menarik, bener? Terus rasanya nggak enak, bener? Nggak mungkin. Kalau kamu lihat istilahnya, kamu foto, kamu bagusin, pasti bagus. Pasti pada bertanya, wah itu apa? Gitu kan ya. Kok bisa sih dikemasnya dengan seperti ini? Kayak seblak. Biasanya kita pakai apa? Pakai styrofoam. Atau nggak sama apa? Plastik, bener? Sekarang bukan pakai styrofoam atau plastik, tapi menggunakan contohnya kayak mangkok kertas, bener nggak? Kan unik tuh. Atau enggak bawahnya es, atasnya seblak. Nah, itu lagi booming kan? Nah, kalau nggak seperti itu, kamu nggak bakalan bisa. Di promosi ini udah pasti ada diskon. Nggak mungkin dong nggak ada diskon. Lanjut. Di keempat ada bazar dan pameran. Tadi ya yang Ibu sebutin dari kelompoknya Naura. Kalau waffle itu biasanya ada di kalangan atas atau di mall. Karena kita menjual di bazar atau pameran, pasti yang menengah ke bawah membeli dan mengenal produk tersebut. Enak nggak sih produknya? Kan nggak tahu enak apa nggak waffle. Lanjut. Sampai pemasaran. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Paham nggak nih? Paham. Yuk, ada yang mau bertanya? Apa Nau? Sini Nau, maju Nau. Boleh gak sih Bu, saat kita melakukan pemasaran, kita memberi diskon kepada pembeli? Tepuk tangan buat Naura. Ini kelompok 4 dulu yang bertanya, kelompok yang mana nih? Boleh nggak sih di saat mengadakan promosi kita memberikan diskon? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Memberikan diskon di saat kita promosi? Boleh apa enggak? Boleh. Alasannya? Biar menarik pelanggan atau menarik pintar. Boleh menarik konsumen atau pelanggan dengan syarat tidak boleh rugi atau nombokam. Contohnya modal kamu
satu produk itu harus di harganya itu jualnya itu 8.000. Tapi ternyata setelah ada diskon 6.000. Kamu nggak balik modal. Ayo, berarti kamu rugi, bener nggak? Boleh memberikan diskon, tapi jangan sampai kita mendapatkan kerugian. Paham? Lanjut. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Bu, selain tadi Ibu sebutkan Bu, bagai promotion tadi, misalkan nih, yang cara yang lebih efektif itu gimana Bu? Cara menaikkan, bagaimana nih konsumen ini agar tertarik sama produk kita selain yang Ibu sebutkan tadi? Kasih tepuk tangan buat Imam dari kelompok A. Oke. Biar lebih menarik, dengan cara apa sih? Pertama, pasti kita harus membuat produk yang unik, benar? Jangan sampai produk kita itu contohnya menjiplak atau mengikuti dari produk yang sudah ada di luaran, benar? Contohnya itu suka tuh di kelompok 1 ada tahu bakso lumer. Jarang loh tahu bakso lumer sekarang. Kebanyakan tahu bakso pakai kuah yang biasa, yang apa namanya depan-depan sekolah, ada kan? Tapi kalau tahu bakso lumer, dia dikasih keju. Waduh, enak banget. Terinspirasi aja, tapi nggak dilakuin. Dilakuin. Boleh. Oke. Terus, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya? Yang ada lagi? Ya? Paham nggak sampai sini penasaran? Paham bener? Bro, pause dulu bro. Belum? Ya, HP-nya taruh. Udah tidak ada yang mau bertanya di materi penasaran? Siap? Siap buat nanti belajar? Siap berjualan? Ingat ya, enggak hanya dari kelas kita doang, tapi kamu banyak dari kelas-kelas lain. Jadi mau nggak mau kalian harus punya produk yang lebih unik dan biar tertarik. Anak-anak itu mau melihat produk kita dan membeli produk kita. Oke, siap ya? Ya, oke. Sekarang kita menghitung harga pokok penjual. Ya, kalian sudah menghitung belum pengeluaran biaya apa saja di saat kalian kemarin membuat produk? Ya? Sudah benar? Tahu bakso? Ibu tanya, kamu modalnya berapa kemarin yang dikeluarkan? Oke, lihat ya. Sebelum ibu kasih tahu rumusnya, kalian bisa nonton video dulu. Kalian nonton. Halo bisnis, sadar nggak sih kalau di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada saat ini sedang berbondong-bondong untuk menaikkan biaya admin. Sebenarnya di antara ketiga marketplace ini sudah ada yang menaikkan biaya adminnya sejak tahun lalu, seperti Shopee yang sudah melakukan penyesuaian biaya admin dan biaya layanannya per 18 Juni 2022, sedangkan Tokopedia per 2 Januari 2023 dan Lazada per 24 April 2023. Sebagai seller, Anda perlu mengingat bahwa kenaikan biaya admin di marketplace itu sangat mungkin dan bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Sekarang menghitung HPP. Coba kalian catat dulu rumusnya. Oke. Kalian catat dulu rumus menghitung HPP-nya. Tulis di rumus dulu. Cara menghitung harga pokok penjualan itu ada modal. Oke. Ditambah persentase kali modal. Ya? Ya? Dan catat rumusnya?
Belum? Oke. Ya. Sip. Kalian tulis untuk soal nomor 1. Tulis ya. Ini adalah tugas kalian. Kalian catat dulu sebelum kalian menghitung HPP-nya. Udah? Ya, tulis dulu. Catat tugas-tugasnya. Boleh kok. Ini hanya perwakilan kelompok ya. Jadi siapa yang mencatat, siapa yang menghitung, dan siapa yang nanti presentasi. Menghitung harga pokok penjualan. Dengar baik-baik ya. Kalau rugi, berarti kalian tidak menghitung HPP-nya dengan benar. Oke? Di sini dijelasin. Sudah lihat, sudah tulis rumusnya? Sip. Modal. Coba, masing-masing kalian modalnya berapa ditulis? Di situ. Modalnya berapa? Ya? Ditambah. Ditambah. Buka kurung. Kalian mau mendapatkan persentase keuntungan berapa? 10% kah? 20% kah? 30% kah? Jangan sampai 50%. Coba, kalian hitung dulu. Tapi kalian tahu ya kegunaan keuntungan persennya itu untuk apa ya? Nanti akan ibu tanya satu persatu. Yo. Udah? Belum? Udah. Dikalikan dengan modal. Modalnya tadi berapa? Tutup kurung. Sama dengan. Yang dihitung yang mana dulu nih? Oh, dalam kurung dulu. Oke. Modalnya berapa ditulis lagi? Ditambah. Oke, kita hitung persentase kali modalnya berapa ditulis. Udah ditulis modalnya? Nah, ditambah persentase kali modal. Berarti yang kalian hitung adalah yang di dalam kurung. Persentase dikalikan modal. Oke? Udah? Sudah dihitung? Boleh menggunakan kalkulator, tapi hanya satu. Dari handphone kalian masing-masing satu handphone. Oke, lanjut. Kelompok 2. Kamu ambil berapa persen keuntungan? 20%. 4. Now? Kamu ngambil berapa persen? 20. Masih ngitung. 1. 552. Ambil keuntungan berapa? 10%. 5, udah? Dapat berapa? 475. Ambil 25% keuntungannya. 2 udah? Kelompok 2 jadi berapa? 30%. Jadi 1 juta berapa? Kemarin dapat berapa piece? 45 piece. Terus kelompok 4 dapat berapa piece? Rita? Dapat 20 piece. Kelompok 6 38 piece. Kelompok 2 120 tusuk sate piece. Keren banget. Untung banyak nih kayaknya nih. Kelompok 2 dapat 30 piece. Kelompok 1 100 piece. Oh, 100 tahu ya? 100 tahu ya? 100 tahu. Ya? Siap? Nomor 2. Jika kalian sudah menghitung modal awal sebuah produk, cobalah kalian menentukan atau menghitung harga penjualan produk kalian masing-masing sebelum mendapatkan keuntungan. Contohnya yaitu adalah penghitungannya. Nih.
modal awal kalian dibagi berapa piece? Dapat berapa kayak ini? Oke. Ini sebelum mendapatkan keuntungan. Berapa kan nih satu harganya? Udah? Sudah dihitung belum? Sudah dijawab? Lanjut. Dulu, ini masih menghitung nih. Jika kalian ingin mendapatkan keuntungan dari modal, maka kalian ingin mendapatkan keuntungan berapa persen sih? Ayo dijawab sama kalian ya. Kelompok 1 itu 20%, benar? Kelompok 2 20%. Kelompok 3 30%. Kelompok 4 20. Kelompok 5 45%. Kelompok 6 25%. Aduh lo, ibu tulis dulu. Kelompok 1 20. Kelompok 2 20. Kelompok 3 20 juga ya. Kelompok 2 20 ke 30. Ini kan tadi kamu udah menghitung APB-nya nih, dapetnya segini. Dapat piece-nya berapa? Per piece-nya dapat 100. Ya udah, berarti ini. Ada nggak perbedaan harganya? Ada kan? Udah ya? Masing-masing udah dapat harganya? Ya. Ibu tanya sekarang. Sekarang kita lihat di nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Coba kalian bandingkan harga penjualan produk sebelum keuntungan dan sesudah mendapat keuntungan. Oke. Coba kalian bandingkan. Kelompok 1. Novita, apa Manda? Perbandingannya berapa? Harga awal sebelum keuntungan berapa? 4.600. Harga sesudah keuntungan? 5.520. Perbedaannya berapa? 920 perak. Kelompok 2. Jeng. Harga sebelumnya berapa? Ya kok Ajeng sih jadinya ya kelompok 2. David atau Shoki? Selisihnya berapa? Selisihnya berapa? 1.100. Bener nggak nih? Hitung dulu coba. 90 perak. Perbedaannya? Ya. Oke, sekarang mandi dulu. Kelompok 3. Jeng. Perbedaannya berapa, Jeng? Perbedaannya 3.000, Bu. Mel, perbedaannya 3.000 dari yang sebelum ke setelah. Bener 3.000 perak, Mel. 3.000. Now, perbedaannya berapa now? Sambil di perputaran modal. Oke? Bisa? Siap sampai sini buat berjualan besok? Siap. Jangan lupa, Ibu nggak mau yang namanya kalian habis berjualan itu sampah di mana-mana. Ibu ingin kalian bersih semuanya ya. Di stand kalian masing-masing harus bersih. Dan nanti Ibu mau menghitung lagi berapa modal yang kalian keluarkan lagi dari awal, terus dapat berapa piece, harga jualnya berapa harus kalian perbarui. Terus buatlah tadi apa? Di strategi pemasaran. Buatlah pemasaran atau video yang kreatif untuk memasarkan produk kalian. Paham? Dari HPP strategi pemasaran ada lagi nggak yang mau ditanyain untuk bab yang ini? Apa nih, Chef?
Ya, oke. Jadi kalau sama Ibu Siti Nurjana itu kayak apa namanya penjelasannya itu detail, anak-anak jadi gampang mengerti, terus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sama anak-anak gitu, Bu. Oke, sip. Tepuk tangan buat Oke. Iman. Belajar Kenapa apa? perlu belajar sama Ibu? Karena belajar sama Bujana nih, kan Bujana ini pelajar prakarya nih. Pelajar prakarya kan ada sistem ekonomi. Itu saya suka tuh kayak sistem ekonomi, cara berjualan, cara penyampaian Ibu. Dan Ibu tuh kalau belajar langsung praktek. Saya suka tuh guru-guru yang langsung praktek daripada teori doang. Oke. Iya, Bu. Makasih, Iman. Berarti kalian lebih suka praktek ya? Banyak jelas. teori ya? Kalau kayak gitu berarti kan setiap bang Ibu kasih praktek gimana? Tinggal. Stop, nih, Abang Kawal mau berbicara. Stop dulu. Jadi di pelajaran Ibu tuh saat Ibu menjelaskan sangat detail dan jelas. Dan di pelajaran jual beli kita bisa memperbanyak uang. Investasi dong. Iya, investasi. Investasi. Investasinya banyak nih ya. 45%. Ya bener bagaimana nggak lihat berjualan. Keuntungannya 45%. Sip. Nanti akan Ibu saksikan bagaimana keseruan kalian untuk berjualan. Oke? Oh iya, lupa Ibu. Satu lagi. Jangan lupa membuat daftar harga. Paham? Atau enggak buatlah bikin spanduk kecil. Biar orang-orang pada tahu, oh kalian berjualan apa dan harganya berapa. Paham? Buatlah fotonya semenarik mungkin. Oke ya? Terus, benarnya lagi nih. Kalau Ibu bikin praktek lagi, kalian mau gak sih? Tapi bukan praktek berjualan lagi nih. Gak, pasti praktek itu pasti berjualan. Gak mungkin kalian gak berjualan. Karena kewirausahaan. Prakarya, yaitu kalian membuat produk. Kewirausahaan itu berarti produk itu dijual atau diperkenalkan kepada konsumen. Terakhir, pertanyaan yang terakhir, gue mau nanya sama kalian. Coba kalian kasih ekspresi ke Ibu pada pelajaran hari ini. Ekspresinya. Coba mana kelompok satu ekspresinya coba. Ayo begini. Coba kelompok dua mana ekspresinya? Kelompok tiga mana coba kelompok tiga? Kelompok empat coba. Ini kalau kelompok lima pasti dah nih. Yang rusuh nih pasti nih. Ada kekurangan nggak? Benar. Dah. Belum. Gak ada kekurangan? Iya. Sebelum mengakhiri, Ibu minta dari kalian kata-kata semangat untuk Ibu hari ini, supaya Ibu lebih semangat lagi ngajar, terus ngasih materi untuk kelas-kelas lain atau kalian di hari selanjutnya. Boleh? Boleh. Yuk, Ibu kasih waktu 1 menit buat bikin kata-kata. Ya, ngomong satu dong. Oh. Ilmu boleh usang, tapi ilmu boleh usang, tetapi jasamu tetap gemilang. Oh, makasih. Jangan biarkan kegagalan hari ini menghalangi kesuksesan esok hari.
Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri dan jangan mencoba menjadi yang terbaik untuk orang Siapa lagi kata-kata hari ini? Banyak banget yang mau kata-kata hari ini. Siapa? Kita dengerin. Sawal. Jadilah guru yang selalu ceria dan penuh semangat. Dan semangat ibu adalah energi positif bagi kami. Coba ibu lihat. Kata-katanya ini udah cukup. Udah. Tuh, buayanya ntar dulu, oke? Udah cukup ya. Kata-kata hari ini udah cukup. Udah semangat. Nanti pelajaran ketiga 4 nggak ketemu sama ibu lagi, ketemu guru lain yaitu guru MTK kalian. Habis hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan rumus MTK lagi. Oke? Yuk, sekarang disiapin. Berapa? Situ aja nggak apa-apa. Bersiap. Siap, rapi. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.